Ledakan, ledakan, ledakan. Energi kehampaan meledak, membombardir sekelompok setan surgawi, disertai dengan raungan yang agak kekanak-kanakan minum. Minum, minum. Dia melepaskan semangat juangnya dan meraung sekuat tenaga, kedua taringnya yang tajam terlihat jelas. Gelombang energi hampa meledak dan menghantam sekelompok setan surgawi seperti meriam energi, meninggalkan mayat-mayat berserakan di tanah. Si kembar tampak sangat muda, tetapi kalau soal membasmi setan surgawi, mereka jauh lebih ganas daripada binatang buas. Para pengawal Liu Yun yang awalnya waspada tiba-tiba menyadari tidak ada musuh di depan mereka dan saling berpandangan dengan bingung. Ye Xuan memperhatikan Gai dan Tong mengejar ibel surgawi kemana-mana, tetapi dia tidak melihat kebencian yang haus darah di mata mereka. Sebaliknya, dia melihat keinginan untuk mendapatkan hadiah. Baik dalam melatih hewan roh maupun mendidik anak-anak, hadiah selalu merupakan metode terbaik, dan hukuman adalah yang terburuk. Melatih makhluk roh sangatlah mudah. Yang harus Anda lakukan adalah memberi mereka makanan lezat setelah mereka menyelesaikan pesanan Anda. Terkadang orang hanya butuh pujian. Terakhir kali, ketika mereka memburu Mudusi, Gai dan Tong membasmi para ibel surgawi itu dan dipuji. Hal ini membuat mereka membentuk pola pikir tetap bahwa mereka akan dipuji selama mereka membasmi para ibel surgawi. Jadi, mereka membasmi lebih biadab daripada orang lain, seperti membasmi sekawanan binatang buas, hanya pembasmian biasa. Hanya dalam 1/4 jam, ratusan setan surgawi dibantai. Beberapa yang tersisa ditangkap oleh pengawal Liu Yun, dikurung dalam kandang besi dan dibawa kembali ke kota untuk ditahan. Setelah membasmi ibel surgawi, Gai dan Tong berdiri diam di genangan darah, mendongak dengan kerinduan di wajah mereka. Tong menjatuhkan dahan di tangannya, dan ada beberapa noda darah di wajahnya yang cantik dan lembut. Ye Xuan mendarat di depan mereka, mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari wajah Tong, lalu mengeluarkan buah roh es dan meletakkannya di tangannya. Lalu dia menoleh dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya. Dia menolak secara naluriah, tetapi dia tidak menolak. Tubuhnya menjadi kaku dan dia tidak bergerak sama sekali saat disentuh. Dia berterbuka kaki, seolah-olah berterbuka kaki memungkinkan dia berlari lebih bebas. Ye Xuan mengeluarkan buah roh es dan menyerahkannya padanya sambil berkata, "Pergilah ke sungai dan cuci kakimu." Gao segera berbalik dan berjalan ke sungai, duduk di atas batu, memasukkan kakinya ke dalam air, dan memperhatikan darah merah mengalir ke hilir di sepanjang sungai. Tong menggerakkan kakinya. Dia memakai sepatu, tetapi dia berdiri di genangan darah, dan sepatunya berlumuran darah dan lumpur. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menggendongnya, melepas sepatunya yang berdarah dan membuangnya. Tong melingkarkan tangannya di leher Ye Xuan, bersandar di bahunya, dan tersenyum, berpikir bahwa ini adalah hadiah, bukan buah roh es. Ketika kami kembali ke Akademi Kunpeng, pidato Fang Qianqiao hampir berakhir. Ye Xuan menurunkan Gai dan Tong dan meminta mereka kembali ke tempat duduk mereka. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa 3 setan surgawi yang baru saja ditangkap. 3 sangkar besi besar didorong ke panggung tinggi di alun-alun. Para prajurit ibel surgawi di dalamnya meraung tajam dan menghantam sangkar besi itu dengan bang-bang-bang, seolah-olah mereka akan segera keluar dari sangkar itu kapan saja, tampak sangat ganas. Anak yang duduk di barisan depan ketakutan mendengar raungan yang dahsyat itu dan mundur beberapa langkah. Fang Qianqiao berjalan ke kandang besi dan berkata dengan keras, "Ini adalah ibel langit. Mereka adalah roh yang paling kejam dan paling tidak dapat dipercaya di dunia. Jangan percaya janji-janji mereka, ibel langit kelas bawah memiliki IQ rendah dan kejam, sedangkan bangsawan ibel langit kelas atas kejam dan buas. Sekarang tentara Long Yuan bertempur dengan tentara ibel langit di provinsi Long Yuan untuk melindungi semua orang. Saya berharap suatu hari nanti, Anda dapat berdiri dan melindungi orang tua dan kerabat Anda." Mengaum, Raja Ibel Surgawi Zanzong yang berada di dalam sangkar besi meraung marah, berteriak dengan suara yang tidak mengenakan semut hina, "Raja Ibel Surgawi akan membasmi kalian semua, membasmi kalian semua." Apa yang kukatakan? Ibel Surgawi kelas bawah memiliki IQ yang sangat rendah. Dia menyerahkan Raja Ibel Fatian tanpa interogasi apapun. Fang Qianqiao terkekeh dan meminta seseorang untuk mendorong kandang besi itu ke bawah. Usai pidato, para mahasiswa Kunpeng College perlahan bubar. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari lebih dari 3.000 siswa untuk melihat setan surgawi, dan pidato ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Terletak di Akademi Kunpeng, yang dipisahkan dari ujung barat hanya oleh Ngarai Yuelong, Akademi Kunpeng dan kota Liu Yun ditakdirkan untuk menjadi kota yang kuat untuk bertahan melawan ibel surgawi. Mampu melihat setan surgawi dengan mata kepala sendiri sebelum diserang olehnya akan sangat membantu masa depan mereka. Untuk banyak hal, hanya dengan melihatnya seseorang dapat terhindar dari kepanikan karena ketakutan. Setelah didorong ke bawah,
Tian Yao dikurung dalam ruang bawah tanah. Ye Xuan dan Fang Qianqiao memasuki ruang bawah tanah, siap untuk menginterogasi Tian Yao, dan memanggil Mo Wu juga. Mo Wu menggunakan cambuk ibel untuk mencambuk ketiga ibel tersebut, menyebabkan kulit mereka robek dan jiwa mereka terluka. Di bawah kekuatan cambuk ibel berkepala tiga itu menceritakan semuanya. Para ibel surgawi yang menyerbu kota Liuyun kali ini bukan berasal dari pasukan klan ibel surgawi, melainkan ibel surgawi tingkat rendah di alam liar. 3 hari yang lalu, seorang pendeta setan langit berpangkat rendah menerima perintah untuk mengumpulkan kelompok setan langit ini dan menyerang kota Liuyun di seberang Ngarai Yuelong dalam upaya menghentikan kota Liuyun menggali kanal. Selain para jenderal manusia yang ahli dalam strategi militer, satu-satunya orang yang dapat memahami arti penting strategis kanal tersebut adalah suku Tianyao yang telah merencanakan untuk menyerang pasukan Long Yuan melalui Ngarai Yuelong. Jelas bahwa berita tentang penggalian kanal telah menyebar ke barat jauh. Namun, pasukan suku Fatian saat ini sedang menghadapi jenderal di provinsi Long Yuan, jadi mereka tidak dapat mengirim pasukan untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, mereka memanggil sekelompok ibel surgawi tingkat rendah di alam liar untuk melancarkan serangan diam-diam. Setelah Fang Qianqiao menyelesaikan interogasi, dia membuat ringkasan akhir. Mengirim sekelompok setan surgawi tingkat rendah ke sini adalah untuk mengingatkan kita agar memperkuat pertahanan kita, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Seharusnya memang begitu. Suku Fatian masih menganggap kota Liuyun sebagai kota kecil tingkat pertama seperti sebelumnya. Jika itu adalah kota kecil tingkat pertama biasa, mengirim lebih dari 300 ibel surgawi, termasuk puluhan jenderal ibel surgawi, sudah cukup untuk menghancurkan kota tingkat pertama. Fang Qianqiao berspekulasi. Biasanya, di kota perbatasan tingkat pertama, seringkali terdapat sangat sedikit orang di alam Yuanwu, dan 1 orang di alam Lingwu sudah cukup untuk mendominasi. Kekuatan Jenderal Ibel Surgawi setara dengan kekuatan seorang prajurit di alam bela diri spiritual. Oleh karena itu, kelompok Ibel Surgawi yang dipanggil oleh klan Ibel Surgawi kali ini tidak lemah dalam kekuatan keseluruhan, tetapi mereka meremehkan kekuatan kota Liuyun, jadi mereka datang ke sini untuk mati. Karena sudah ada yang pertama, pasti akan ada yang kedua. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menahan serangan mendadak klan setan langit. Ye Xuan mencubit dagunya dan berpikir. Fang Qianqiao menyarankan kita dapat mengirim pesan kepada jenderal dan memintanya untuk mengirim sekelompok infanteri tentara Long Yuan ke sana. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Kota Liuyun membutuhkan kekuatan pertahanan jangka panjang, jadi harus cukup kuat. Apa rencana Anda, Tuan? Tanya Fang Qianqiao. Saya mendengar dari Lao Qin bahwa ketika Anda berada di pasukan Long Yuan, ilmu tombak Fenglin Huoshan Anda dianggap sebagai ilmu bela diri tingkat suci. Apakah Anda bersedia mengajarkannya kepada orang lain? Tanya Ye Xuan. Fenglin Huoshan adalah teknik tombak formasi pertempuran. Selama kita bisa membentuk pasukan, mengapa tidak? Fang Qianqiao langsung setuju. Baiklah, mari kita umumkan pengumuman besok untuk merekrut prajurit ke dalam pengawal Liuyun. Begitu mereka memasuki kamp, mereka akan diajari seni bela diri tingkat suci teknik tombak Fenglin Huoshan. Ye Xuan segera membuat keputusan. Teknik tombak Fenglin Huoshan sangat menarik. Begitu berita itu diumumkan, lebih dari 300 prajurit langsung tertarik untuk bergabung dengan pengawal Liuyun, beberapa di antaranya berada di wilayah Lingwu. Ye Xuan menyaring para penjaga kota Hongbo yang asli dan menggabungkan mereka ke dalam pengawal Liuyun, membentuk tim yang terdiri dari 2.000 orang. Fang Qianqiao mengajari mereka teknik tombak Fenglin Huoshan. Sekarang kota Liuyun tidak hanya perlu menggali kanal, tetapi juga memperluas kota. Cadangan batu spiritual kota sangat terbatas, jika tidak, pengawal Liuyun dapat terus berkembang. Sekarang, Ye Xuan sedang menunggu batu roh dari pelelangan tanah Liu Yundu untuk masuk. Berita tentang pembangunan kanal itu sudah lama tersebar. Kepala keluarga besar di dinasti Zhou kebanyakan adalah rubah tua. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih bodoh dari yang lain. Mereka semua dapat melihat bahwa kanal ini akan sangat makmur di masa depan. Terlebih lagi, sekarang tentara Long Yuan bekerja sama dalam penggalian kanal, pembangunan kanal menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan pada dasarnya tidak ada risiko. Oleh karena itu, semua keluarga besar di dinasti Zhou besar berharap untuk membeli sebidang tanah di Liu Yundu dan mendapatkan bagian dari kue tersebut. Satu-satunya masalah adalah berapa banyak batu roh yang dibutuhkan. Su Maosheng khawatir tentang gudang kosong di kota Liuyun setiap hari, dan mengejar Ye Xuan untuk meminta solusi Tuan Kota. Istana Tuan Kota sekarang memiliki banyak utang luar negeri. Kami tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Tolong beri kami solusi dengan cepat. Berapa banyak keluarga yang ingin membeli tanah Liu Yundu sekarang? Tanya Ye Xuan. Su Maosheng telah menghitung jumlah ini, dan segera menjawab secara total, lebih dari 500 keluarga telah datang untuk menanyakan, yang masih jauh dari 1000.
Titik titik titik. Titik titik titik. Kalau begitu, kita harus menandai sebagian tanah Liu Yundu dan melelangnya. Meskipun jumlah keluarga tidak mencapai 1.500 bukanlah jumlah yang sedikit. Setelah mendengar ini, Su Maosheng segera pergi untuk mempersiapkan pelelangan tanah Liu Yundu. Setelah pelelangan dimulai, persaingannya ketat. Dalam 3 hari, tanah di area pusat Liu Yundu dilelang dengan harga setinggi langit, yakni 10 juta yuan untuk 10 hektar. Bersama dengan area di sekitarnya, total 300 juta batu spiritual dipanen, yang langsung memenuhi gudang rumah tuan kota. Hampir setengah dari pemukiman itu dalam bentuk sumber daya budidaya, dengan sumber daya senilai 100 juta batu roh terus diangkut dari berbagai tempat ke kota Liuyun. Ye Xuan menginvestasikan banyak sumber daya ke Akademi Kunpeng, meminta para tetua Departemen Alkimia Akademi untuk memurnikan ramuan kelas 4 secepat mungkin, dan kemudian menggunakan ramuan kelas 4 sebagai hadiah untuk merekrut master seni bela diri untuk bertugas sebagai pemimpin pengawal Liuyun. Setelah menggunakan sejumlah besar batu roh dan sumber daya kultivasi, kota Liuyun resmi memasuki mode perkembangan pesat, dan secara bertahap menunjukkan garis besar kota yang megah. Pada saat yang sama, Ye Xuan tidak lupa berlatih dan meningkatkan kultivasinya. Sekarang kota Liuyun sudah punya cukup sumber daya untuk bercocok tanam, kita bisa mengumpulkan semua tanaman spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bintang. Ye Xuan segera mulai memurnikan pil bintang, dan kemudian dengan bantuan pil bintang, ia menerobos penghalang alam dalam satu gerakan dan melangkah ke tingkat ke-7 alam sekte bela diri. Jumlah total esensi sejati meroket, dan kekuatannya meningkat ke tingkat lain. Selain itu, Ye Xuan juga merilis pengalaman alkimia tingkat ke-5 miliknya dan memberikannya kepada para tetua Departemen Alkimia Akademi Kunpeng untuk diteliti. Ia juga mengumumkannya kepada publik, mengundang para alkemis tingkat ke-4 dari seluruh negeri untuk datang ke Akademi Kunpeng guna mempelajari pengalaman alkimia tingkat ke-5 bersama-sama. Tingkat ke-5 alkimia hanya dapat dikuasai oleh mereka yang berada pada tingkat master alkimia. Hal ini memiliki daya tarik yang tak tertandingi bagi para alkemis tingkat 4. Untuk sementara waktu, kota Liuyun dilanda kekacauan, dan banyak sekali alkemis berkumpul di kota Liuyun, semuanya berharap untuk masuk Akademi Kunpeng untuk mempelajari alkimia. Yang lebih mengejutkan para alkemis ini adalah ketika Akademi Kunpeng merekrut para tetua untuk mengajarkan alkimia, mereka tidak menggunakan sistem guru magang, melainkan sistem kontrak. Di benua Kyushu, semua sekte menggunakan sistem guru murid. Setelah Anda bergabung dengan sebuah sekte, itu akan menjadi komitmen seumur hidup, kecuali Anda dikeluarkan dari sekte tersebut. Akademi Kunpeng berbeda. Akademi ini menggunakan sistem kontrak. Setelah menandatangani kontrak, seseorang menjadi dosen di Akademi Kunpeng, yang bertanggung jawab untuk mengajar alkemis tingkat rendah cara membuat alkimia. Pada saat yang sama, seseorang memperoleh kualifikasi untuk mempelajari alkimia tingkat tinggi. Kontrak ditandatangani setiap 10 tahun, dan Anda dapat keluar sendiri ketika kontrak berakhir, dan Akademi Kunpeng tidak akan menghentikan Anda. Para alkemis yang telah menjadi murid seorang master juga dapat menandatangani kontrak pengajaran dengan Akademi Kunpeng. 10 tahun bukanlah waktu yang lama untuk mempelajari Dao Alkimia. Selama Anda tinggal di Akademi Kunpeng selama 10 tahun, kemampuan Anda dalam Dao Alkimia dapat ditingkatkan satu tingkat, yang pasti sepadan. Oleh karena itu, banyak alkemis yang bersedia menjadi dosen di Akademi Kunpeng, mengajar dan meneliti alkimia di saat yang sama, sehingga membentuk suatu siklus. Niat awal setiap alkemis adalah meninggalkan Akademi Kunpeng dan menjadi master alkimia setelah menguasai keterampilan alkimia tingkat tinggi melalui penelitian. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Setelah masuk, dia akan memilih untuk pergi. Setelah para alkemis ini menguasai keterampilan alkimia tingkat ke-5 dan menjadi master alkimia, keterampilan alkimia tingkat ke-6 akan menunggu mereka, kemudian tingkat ke-7 dan ke-8. Sampai mereka menjadi makhluk seperti kaisar dan 7 absolut. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi kaisar dan butuh setidaknya beberapa ratus tahun untuk menjadi kaisar dan pada saat itu, mereka pasti sudah memiliki hubungan darah dengan Akademi Kunpeng, jadi masih belum jelas apakah mereka bersedia pergi. Bahkan jika mereka pergi, mereka akan menjadi kaisar dan yang keluar dari Akademi Kunpeng, dan reputasi Akademi Kunpeng hanya akan semakin menonjol. Selain Departemen Alkimia, Departemen Pemurnian Peralatan, Departemen Formasi, dan Departemen Seni Bela Diri Akademi Kunpeng semuanya menggunakan sistem ini dan juga telah merekrut banyak master pemurnian peralatan dan formasi. Sejumlah besar alkemis dan pemurni senjata berkumpul di kota Liuyun, menarik lebih banyak master seni bela diri, meningkatkan kekuatan militer kota Liuyun secara keseluruhan beberapa tingkat. Gunung belakang Kunpeng College, Ye Xuan berlatih ilmu pedang dengan Gai dan Tong. Dengan bantuan kemampuan mereka untuk menjelajah kehampaan, ia melatih ketepatan ilmu pedang di kehampaan, dan pada saat yang sama ia juga melatih ilmu pedang mereka. Tetua ketiga, Ye Qinglong,
berdiri tidak jauh dari sana dan berkata, Suan sekarang ada banyak keluarga seni bela diri yang menetap di Liu Yundu. Sebagai perbandingan, keluarga Ye kita tampaknya agak lemah. Suan telah dengan giat mengembangkan kota Liu Yun selama periode ini, dan sudah waktunya untuk mempertimbangkan pengembangan keluarga. Saya sudah memikirkannya. Terusan itu akan dibuka untuk pelayaran dalam sebulan. Saya telah memesan sebidang tanah di Liu Yundu untuk penyewaan kapal. Sekarang saya akan mengirim orang untuk membangun bengkel pembuatan kapal dan mulai membuat kapal. Pada saat yang sama, saya akan mulai melatih burung dan binatang terbang untuk menarik perahu. Saya juga dapat memesan di kota-kota besar lainnya dan membeli sejumlah besar kapal kargo. Ye Xuan memberitahu Ye Qinglong rencana yang telah dipikirkannya sejak lama. Setelah terusan itu dibuka untuk pelayaran, niscaya ia akan menjadi rute perdagangan baru bagi semua ras, dan banyak sekali pedagang yang akan mengangkut barang melalui terusan itu. Namun, mustahil bagi sebagian besar pelancong bisnis untuk membeli kapal hanya untuk mengangkut barang. Dalam kasus ini, menyewa kapal kargo adalah solusi terbaik. Setelah mendengar ini, mata Ye Qinglong tiba-tiba berbinar. Suan benar-benar memiliki visi yang unik. Aku akan segera melakukannya. Tunggu sebentar, kirim orang lain ke prefektur Longyuan. Bagian kedua kanal akan mengarah ke Danau Longs, dan sebuah feri serta bengkel pembuatan kapal juga akan dibangun di Danau Longs, kata Ye Xuan. Baiklah, aku mengerti. Ayo kita lakukan sekarang juga. Ye Qinglong mendapat ide itu dan segera melakukannya dengan penuh semangat. Selama periode ini, para alkemis dari Departemen Alkimia Akademi Kunpeng telah berkonsentrasi pada penelitian pemurnian ramuan tingkat 4, pil jiwa harimau. Oleh karena itu, Departemen Dandao sangat membutuhkan orang untuk memberikan ceramah. Ye Xuan baru saja mencapai terobosan dalam kultivasinya dan berencana menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kemampuannya dalam teknik pengendalian api, jadi dia mengambil tugas mengajarkan teknik pengendalian api. Seni mengendalikan api tidak hanya harus dipraktikkan oleh Departemen Alkimia, tetapi juga oleh Departemen Pemurnian Senjata, Departemen Formasi, dan bahkan Departemen Seni Bela Diri. Oleh karena itu, teknik pengendalian kebakaran diajarkan di kelas besar. Ada kelas lain tentang teknik pengendalian api pagi ini. Ye Xuan memegang buku pengantar teknik pengendalian api dari Akademi Kunpeng dan membolak-baliknya sambil berjalan menuju ruang kelas besar tempat kelas itu diadakan. Buku pengantar seni pengendalian api ini merupakan modifikasi dari 3 tingkat pertama jalan api surgawi oleh Kaisar dan 7 absolut fundamental, menghapus semua jejak Kaisar dan 7 absolut. Ye Xuan mewarisi warisan alkimia Kaisar Qijue dan, jika memungkinkan, ia berharap nama Kaisar Qijue dan dapat tercatat dalam sejarah Akademi Kunpeng, tetapi untuk saat ini rahasia Kaisar Qijue dan masih perlu dirahasiakan. Warisan alkimia dari Kaisar Alkimia Absolut 7 telah terukir sepenuhnya dalam pikiran Ye Xuan. Alasan mengapa Ye Xuan masih membaca pengantar teknik pengendalian kebakaran adalah untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian dan memikirkan cara mengajarkannya nanti. Saat saya sedang berjalan sambil membaca buku, seseorang berjalan melewati saya dengan cepat. Setelah lelaki itu lewat, dia menoleh ke belakang, memperlambat langkahnya, dan menyapa, "Halo. Halo." Ye Xuan mendongak ke arah pria itu. Dia adalah seorang pemuda berkulit agak gelap dan kurus yang mengenakan jubah seni bela diri biru langit dari Akademi Kunpeng. Dia seharusnya adalah seorang siswa akademi tersebut. Namun, ada sekitar 5.000 mahasiswa di Kunpeng College, dan Ye Xuan tidak mengenali mereka semua, jadi dia hanya menyapa dengan santai halo. Pemuda berkulit gelap itu menunjuk hidungnya, lalu ke jubah seni bela diri Kunpeng di tubuhnya, dan bertanya, apakah kamu masih mengingatku? Kamu memberiku jubah ini ketika kita berada di luar gerbang akademi. Ye Xuan kemudian teringat saat ia melihat bocah kurus dan berkulit gelap ini setengah bulan lalu, tubuhnya penuh tanah dan tubuhnya ditutupi kulit serigala yang bau. Sekarang setelah ia membersihkan diri, awalnya ia tidak mengenalinya. Oh, ternyata kamu. Ye Xuan telah memberinya pakaian dan melupakan masalah ini, karena tidak mudah untuk belajar dan bekerja paruh waktu di Universitas Kunpeng. Ye Xuan memang mendirikan sistem kerja dan belajar paruh waktu untuk Kunpeng College, tetapi jumlah orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi untuk berlatih tidak terhitung banyaknya, dan tidak mungkin untuk menerima semua orang. Oleh karena itu, ketika menerima mahasiswa kerja studi, penilaian bakat dan ketekunan sangat ketat. Sejak anak laki-laki yang berkulit gelap dan kurus ini masuk ke dalam akademi, itu menunjukkan bahwa ia memiliki bakat dan ketekunan yang baik. Terima kasih untuk hari itu. Pemuda berkulit gelap itu berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu berjalan berdampingan dengan Ye Xuan. Dia melirik buku di tangan Ye Xuan dengan santai, dan melihat bahwa itu adalah pengantar teknik pengendalian api, jadi dia berkata, apakah kamu akan mengambil kelas teknik pengendalian api juga? Ye Xuan terus membolak-balik buku dan menjawab dengan santai, tidak terlalu memperhatikan.
Aku juga. Nanti kita duduk bersama saja. Kita bisa membahas teknik pengendalian api. Aku sudah selesai meninjau buku pelajaran tadi malam. Pria muda berkulit gelap dan kurus itu menyarankan. Ye Xuan akhirnya menyadari bahwa dia diperlakukan sebagai seorang siswa, jadi dia menutup senyumnya dan menatapnya, berkata, biasanya, tidak ada ruang bagi orang lain untuk duduk di sebelahku. Pemuda berkulit gelap dan kurus itu langsung bereaksi dan berpikir meskipun pihak lain seusia denganku, dia memiliki sikap yang luar biasa. Pasti banyak orang yang ingin berteman dengannya, dan kursi di sekelilingnya pasti penuh dengan orang. Begitukah? Kalau begitu, kita akan punya kesempatan untuk mempelajari teknik pengendalian api bersama-sama di masa depan. Pemuda berkulit gelap itu berpikir, jika ia berusaha keras menguasai teknik pengendalian api, mungkin suatu hari nanti ia akan bisa mendekati orang itu. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan ke ruang kelas untuk kelas teknik pengendalian api. Kelas sudah penuh dengan orang. Beberapa orang yang tidak mendapatkan tempat duduk bahkan berdiri di sekitar, membuat kelas penuh sesak. Tong duduk tegak di tengah barisan kursi pertama. Begitu Ye Xuan masuk, dia menatapnya tanpa berkedip, matanya mengikuti langkah Ye Xuan, wajahnya penuh senyum. Gai Ziran duduk di sampingnya dengan dekat, dan di sisi lainnya ada Zaur. 3 orang mengambil tempat duduk terbaik. Anak laki-laki kurus dan berkulit gelap yang datang bersama Ye Xuan melihat sekeliling dengan cepat dan melihat bahwa tidak ada kursi tersisa. Dia berpikir bahwa An Nao seharusnya datang lebih awal, jadi dia bersiap untuk mencari kursi yang paling dekat dengan podium. Namun, Ye Xuan langsung berjalan ke kursi tengah di baris pertama, mengetuk meja dan berkata, kalian berdua, mengapa kalian datang ke sini ketika kalian bisa mengikuti kelas seni bela diri? Ketika anak laki-laki yang berkulit gelap dan kurus itu melihat ini, matanya terbelalak dan berpikir apakah dia mencoba mengambil tempat duduk dari kedua gadis kecil ini. Tong segera berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, saya ingin pergi ke kelas. Tepat saat pemuda berkulit gelap itu sedang berpikir apakah akan berbicara untuk mencegahnya, Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan berjalan ke podium, sambil berkata dengan keras, selama kurun waktu ini, para tetua dari Departemen Alkimia Akademi telah bekerja sama untuk menyempurnakan ramuan tingkat 4, pil jiwa harimau, jadi saya akan bertindak sebagai tetua pengganti untuk mengajarkan teknik pengendalian api. Berdengung, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di kepala anak laki-laki yang berkulit gelap dan kurus itu, dan otaknya hancur menjadi bola. Dia terus berteriak dalam hatinya, dia guru pengganti. Tapi dia jelas seusia denganku, bagaimana mungkin? Saat ini, di dalam ruang kelas besar jurusan teknik pengendalian api, selain anak-anak yang baru masuk setahun yang lalu, juga banyak mahasiswa baru. Usia mereka mulai dari remaja hingga orang tua. Yang paling tua bahkan sudah berumur 40-an atau 50-an. Meskipun Ye Xuan adalah dekan Universitas Kunpeng, dia sering tidak berada di kampus. Selain itu, dia terlalu muda, sehingga sebagian besar mahasiswa baru tidak mengenalinya. Di antara para siswa yang baru direkrut itu, beberapa di antaranya sudah merupakan alkemis terkenal. Para alkemis tingkat pertama dan kedua ini merasa sulit untuk lebih meningkatkan keterampilan alkimia mereka karena tidak memiliki guru terkenal untuk membimbing mereka, tetapi kemunculan Akademi Kunpeng memberi mereka kesempatan. Beberapa alkemis tingkat rendah ini tidak memiliki fondasi yang kuat, jadi setelah menemukan bahwa fondasi alkimia Akademi Kunpeng sangat kuat, mereka memutuskan untuk memulai dari awal. Pada saat ini, ada seorang alkemis tingkat 2 di kelas. Seorang alkemis tingkat 2 dapat memurnikan ramuan yang dibutuhkan oleh para prajurit alam Yuanwu untuk berlatih. Di benua Jiushu, dia sudah menjadi orang yang sangat mulia. Alkemis tingkat 2 ini datang untuk mengambil kursus pengenalan teknik pengendalian api, yang sebenarnya agak merendahkan. Selain itu, dia datang terlambat dan tidak dapat menemukan tempat duduk, dan bahkan tidak ada yang memberinya tempat duduk. Kau tahu, dia adalah seorang alkemis tingkat 2. Jika dia berada di kota lain, dia akan menjadi tamu kehormatan tuan kota. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mendapatkan tempat duduk. Awalnya dia berpikir tidak masalah jika dia tidak mendapat tempat duduk, yang penting dia bisa mempelajari seni alkimia tingkat tinggi, tidak masalah. Namun, ketika Ye Xuan berdiri di podium dan mengatakan dia ada di sana untuk memberikan ceramah, alkemis tingkat 2 ini merasa sedikit tidak puas. Dia benar-benar membiarkan seorang remaja yang bahkan belum menumbuhkan semua rambutnya datang untuk memberikan ceramah. Pengalaman mendalam apa dalam mengendalikan api yang mungkin bisa dia bicarakan. Melihat orang yang mengajarkan teknik pengendalian api masih sangat muda, langsung menimbulkan keraguan di antara banyak siswa baru. Alkemis tingkat 2 itu setidaknya 12 tahun lebih tua dari Ye Xuan. Meski begitu, bagi seorang alkemis tingkat 2, bisa naik pangkat menjadi alkemis tingkat 2 di usia 30-an sudah dianggap bakat yang sangat bagus. Alkemis tingkat kedua menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya dan berkata,
apakah kamu yakin kamu di sini untuk mengajarkan teknik pengendalian api dan bukan untuk bercanda? Ye Xuan tidak menyangka seseorang akan menanyainya seperti itu, jadi dia langsung berkata dengan serius, saya adalah tetua pengganti untuk kelas teknik pengendalian api hari ini. Ada pertanyaan? Tentu saja ada masalah. Kamu ahli alkimia tingkat berapa? Ye Xuan berpikir sejenak lalu menjawab, aku akan berada di level apapun yang kamu butuhkan. Alkemis tingkat 2 itu sedikit marah dan berkata, saya masuk Akademi Kunpeng dengan harapan untuk mempelajari alkimia tingkat lanjut. Bahkan jika bukan seorang ahli alkimia yang datang untuk mengajar, setidaknya seorang alkemis tingkat 3 harus dikirim, bukan? Apa yang terjadi sekarang? Apakah Anda mencoba memberi kami sambutan yang asal-asalan? Ye Xuan tidak marah, dan tersenyum sepertinya beberapa teman sekelas memiliki kesalahpahaman yang mendalam terhadapku. Tidak masalah, karena beberapa teman sekelas meragukan kemampuanku, mari kita lakukan tes kecil. Ye Xuan menatap alkemis tingkat 2 itu dan melanjutkan, dari penampilanmu, kamu seharusnya seorang alkemis, kan? Apakah kamu pernah mencoba teknik pengendalian api dalam duel? Penggunaan teknik pengendalian api untuk menyerang dan menyerang merupakan cara bagi para alkemis untuk bersaing satu sama lain dalam kemampuan pengendalian api mereka. Jika mereka adalah murid alkimia, mereka biasanya berkompetisi dengan menggunakan teknik pengendalian api pada lilin sekaligus untuk mendorong nyala api. Semakin kuat kemampuan alkimia, semakin besar pula adegan serangan teknik pengendalian api. Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku dalam hal ini? Alkemis tingkat kedua itu mengerutkan kening, semangat kompetitifnya bangkit. Baiklah, naiklah. Ye Xuan melambaikan tangannya dan memintanya untuk naik. Alkemis tingkat 2 ini bernama He Yiming. Ia datang ke Akademi Kunpeng dengan tujuan menjadi dosen jurusan alkimia. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa fokus belajar alkimia di Akademi Kunpeng, tetapi juga bisa mendapatkan batu roh dalam jumlah yang cukup banyak setiap bulan. Ternyata Akademi Kunpeng hanya merekrut alkemis di atas level 3 sebagai tetua pengajar, yang membuatnya agak tidak puas. Ia berencana untuk belajar di Akademi Kunpeng selama setengah tahun dan kemudian mengikuti ujian setelah menjadi alkemis level 3. He Yiming sudah tidak senang karena tidak bisa menjadi dosen di akademi, dan sekarang, melihat seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun berdiri di podium, dia menjadi semakin marah. Dia segera melangkah ke podium dan berkata, saya akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya sudah menjadi alkemis level 2, dan kemampuan pengendalian api saya adalah yang terbaik di antara alkemis level 2. Apakah Anda yakin ingin bersaing dengan saya? Baiklah, mari kita mulai. Ye Xuan mengaitkan jarinya dan memintanya untuk memulai. Kau sudah mengatakannya. He Yiming segera mengangkat tangannya dan melepaskan bola api merah, lalu menggunakan kedua tangannya untuk mengendalikan api itu agar terbagi menjadi dua bagian dan berteriak, seni 1000 api. Api itu langsung terpecah menjadi ratusan bahkan ribuan api, melayang-layang dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. He Yiming mengendalikan ribuan api dan berteriak, giliranmu. Tidak apa-apa, kamu serang dulu. Ye Xuan melambaikan tangannya dan membiarkannya menyerang lebih dulu. Mata He Yiming berkilat marah, dan dia mendengus, kamu yang mengatakannya, jangan salahkan aku jika kamu terluka. Ia berteriak lagi, mengulurkan tangan kanannya untuk mengendalikan ribuan api, mengepalkan tinjunya, dan mengucapkan sepatah kata mari bersatu. Begitu teriakan itu jatuh, 1000 api segera berkumpul dari segala arah dan menyatu ke arah Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum tipis tanpa bergerak. Api berkumpul satu kaki dari tubuhnya dan berhenti seolah-olah telah mengenai penghalang. He Yiming mengerutkan kening, mengaktifkan seni 1000 api lagi, dan berteriak dengan suara yang dalam gabungkan. Ribuan api menyembur dengan kekuatan dahsyat, mencoba menerobos penghalang tak kasat mata. Namun, tidak peduli berapa banyak api yang menyembur, mereka terhalang oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak dapat mendekati tubuh Ye Xuan sama sekali. Apakah kamu sudah selesai dengan pertunjukannya? Jika sudah selesai, giliranku. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Pupil mata He Yiming sedikit mengecil, dan dia menatap gerakan Ye Xuan dengan saksama. Ye Xuan perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengaktifkan teknik pengendalian api. Ribuan api tampaknya telah mengubah tuan mereka dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan Ye Xuan. Tidak peduli bagaimana He Yiming mengaktifkan teknik 1000 api, dia tidak dapat menghentikannya. Ye Xuan mengumpulkan semua api di telapak tangan kanannya, lalu membanting api itu ke tanah dan berteriak, lautan api. Panggilan, api meledak saat menyentuh tanah, menyapu seperti gelombang besar, seketika melahap seluruh kelas dan mengubahnya menjadi lautan api. Aduh, api melahap seluruh ruangan, menyebabkan banyak siswa yang hadir berseru kaget. Namun, pada saat berikutnya, mereka mendapati bahwa api tersebut tidak melukai orang. Mereka dapat merasakan suhu meningkat di sekitar mereka, tetapi tidak ada yang terbakar. Kemudian,
Ye Xuan menggerakkan telapak tangannya lagi dan berteriak naga api mengejutkan gelombang. Mengaum, seekor naga menyala bangkit dari lautan api, meraung ke langit dan mengguncang jiwa semua orang yang hadir. He Yiming berada di tengah lautan api dan didengus oleh naga api itu. Dia sangat terkejut hingga matanya melebar dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ye Xuan berdiri di depan Yanlong dan bertanya, apakah kamu keberatan jika aku mengajarimu teknik pengendalian api? Tidak, tidak lagi, jawab He Yiming dengan suara gemetar. Kalau begitu turunlah. Ye Xuan mengangkat tangannya dan api dengan cepat berkumpul kembali dan menyalakan lampu minyak di atas meja. Lautan api menghilang dan suhu di sekitarnya perlahan turun. He Yiming menelan ludahnya, lalu berjalan menuruni panggung. Adegan raungan naga api masih terngiang-ngiang di benaknya untuk waktu yang lama. Melihat tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya, Ye Xuan mulai berbicara sesuai dengan isi yang telah dipikirkannya sebelumnya. Kelasku relatif bebas. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, dan kita dapat berdiskusi bersama. Metode pengendalian api terutama digunakan untuk memurnikan pil dan senjata. Beberapa ahli formasi dan prajurit juga dapat mempraktikkannya. Pengendalian api terutama dilakukan dengan pikiran ilahi, dan metode pengendalian api adalah metode untuk mengendalikan api. Setelah menyelesaikan konten yang telah dipersiapkan, tibalah waktunya untuk sesi tanya-jawab bebas. Seketika, seorang murid mengangkat tangannya dan bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak memiliki jiwa bela diri api? Bisakah saya belajar alkimia? Tidak, jiwa atau fisik bela diri api tidak diperlukan. Banyak ahli alkimia menggunakan api eksternal untuk membuat pil. Misalnya, mereka dapat menjinakkan binatang yang bernapas api, atau menggunakan api tanah untuk membuat pil, atau bekerja sama dengan prajurit yang memiliki jiwa bela diri api. Ada banyak cara. Tingkat alkimia seorang alkemis terutama bergantung pada kemampuan mengendalikan api dan pemahaman tentang alkimia. Jiwa bela diri api hanyalah lapisan gula pada kue. Tanpa jiwa bela diri api, Anda masih dapat menggunakan kekuatan eksternal. Namun, jika Anda memiliki kemampuan pengendalian api yang buruk, akan sulit untuk menjadi seorang alkemis bahkan jika Anda memiliki jiwa bela diri api yang kuat. Siswa lain mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana saya bisa mempelajari seni mengendalikan api? Tidak ada jalan pintas. Berlatihlah lebih banyak dan tingkatkan kekuatan spiritualmu. Jawab Ye Xuan. Yang dibutuhkan untuk mengendalikan api adalah kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi ibarat kekuatan untuk mengendalikan api, dan teknik pengendalian api adalah metode untuk mengendalikan api. Pengenalan teknik pengendalian api, dari Akademi Kunpeng berasal dari Jalan Api Surgawi, milik Kaisar Qijue dan sudah menjadi salah satu teknik pengendalian api terbaik di dunia. Oleh karena itu, para siswa jurusan alkimia ini sangat beruntung. Teknik pengendalian api yang mereka praktikkan di awal adalah yang terbaik. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah berlatih terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan pikiran spiritual mereka. Guru termuda di jurusan alkimia di Kunpeng College, Ye Xuan telah mendapatkan gelar lain sejak ia mengajar sebuah kelas. Alkemis tingkat kedua bernama He Yiming menjadi lebih bertekad untuk memasuki Akademi Kunpeng untuk mempelajari alkimia. Saat itu, setelah merasakan teknik pengendalian api Ye Xuan dari dekat, dia sangat takut hingga kakinya lemas. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa kuatnya Akademi Kunpeng dalam alkimia. Sistem kontrak untuk mengajar para tetua di Akademi Kunpeng merupakan sistem yang unik di benua Kyushu. Sistem ini memberikan pilihan baru bagi banyak alkemis yang telah meraih kesuksesan tetapi berharap untuk membuat terobosan dalam seni alkimia. Di benua Kyushu, status seorang alkemis sangatlah terhormat, terutama setelah mencapai kekuatan alkimia tingkat keempat. Seseorang kemudian dapat memurnikan ramuan yang dibutuhkan untuk pengembangan seni bela diri. Oleh karena itu, alkemis tingkat keempat adalah orang-orang yang dihormati di semua kota besar. Para alkemis ini telah mencapai keberhasilan dan ingin membuat kemajuan lebih lanjut dalam alkimia, tetapi mustahil bagi mereka untuk bergabung dengan sekte alkimia manapun. Pada saat ini, kemunculan Akademi Kunpeng memberi para alkemis ini tangga untuk promosi. Anda tidak perlu mencari murid, cukup menandatangani kontrak dan Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari alkimia tingkat lanjut. Hanya dalam beberapa bulan, banyak alkemis tingkat ketiga dan keempat datang ke Akademi Kunpeng. Ye Xuan telah mencatat pengalamannya dalam alkimia di tingkat Danzun dalam sebuah surat giok dan memberikannya kepada Ye Qingsong untuk dikompilasi menjadi sebuah buku. Ye Qingsong hanya perlu menunjukkan sedikit buku-buku tentang alkimia yang disusun dan diwariskan dari 7 kaisar alkimia absolut, dan dia mampu mengejutkan para alkemis tingkat ketiga dan keempat ini, dan mereka semua menandatangani kontrak untuk tinggal di Akademi Kunpeng. Selama suatu waktu, banyak alkemis berkumpul di kota Liuyun, yang menyebabkan kehebohan.
Bahkan ada seorang alkemis tingkat 4 yang sangat terkenal di ibu kota dinasti Zhou Agung dan melarikan diri ke kota Liuyun. Alhasil, nama Akademi Kunpeng pun menyebar ke seluruh 9 provinsi. Selain alkemis, Akademi Kunpeng juga menarik banyak penyuling senjata dan ahli formasi. Hanya saja semua alkemis yang datang ke sini untuk mempelajari alkimia tingkat kelima adalah master alkimia terkenal di dunia, yang pasti membayangi kecemerlangan disiplin ilmu lainnya. Kota Liuyun menjadi terkenal karena pembangunan kanal tersebut. Kunpeng College sekali lagi menimbulkan badai karena sistem perguruan tinggi yang subversif. Nama kota Liuyun telah memengaruhi struktur dinasti Zhou besar berkali-kali, dan tentu saja menarik perhatian banyak orang. Tuan Kota, Putra Mahkota telah datang ke kota Liuyun secara langsung untuk menyelidiki atas perintah Kaisar Manusia. Begitu Su Maosheng menerima berita bahwa Putra Mahkota akan mengirim seseorang untuk mengunjungi kota Liuyun, dia segera berlari ke Ye Xuan dengan tergesa-gesa untuk melapor. Di benua Kyushu, penguasa kota adalah penguasa sebuah kota, mirip dengan seorang pangeran, dan memiliki kekuasaan pemerintahan absolut atas kota-kota yang berada di bawah yurisdiksinya. Namun, Kaisar Manusia mempraktikkan seni mengamati Qi, dan dia akan naik ke tempat tinggi setiap bulan untuk mengamati peruntungan dunia. Bila diketahui suatu kota dipenuhi kebencian dan rakyat hidup dalam kesengsaraan, Kaisar dapat mengeluarkan perintah untuk menegur mereka, atau lebih buruk lagi, mengirim pasukan untuk meredakan kekacauan itu. Sekarang, Putra Mahkota dinasti Zhou besar telah diperintahkan untuk datang dan memeriksa kota Liuyun, yang berarti kota Liuyun telah menarik perhatian Kaisar Manusia, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu hal yang baik atau buruk. Itulah sebabnya Su Maosheng begitu gugup. Itu hanya pemeriksaan, apa masalahnya? Mari kita lanjutkan seperti biasa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ye Xuan sama sekali tidak mempedulikannya. Bagaimana kita bisa menerima pangeran secara langsung? Bagaimana kita bisa membangun istana sementara? Tuan Kota, Anda harus memberi kami sebuah rencana. Su Maosheng awalnya hanyalah seorang pembela kota kecil kelas 1 dan belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Resepsionis dan istana. Ye Xuan memutar matanya dan berkata langsung, carikan dia halaman di pusat kota. Setelah selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan menambahkan, oh, omong-omong. Carikan dia tempat parkir dan biarkan mereka membayarnya. Su Maosheng agak bingung. Apakah mungkin menerima pangeran dinasti Zhou seperti ini? Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bukankah terlalu terburu-buru jika hanya mencari halaman secara acak? Lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, jika seorang pangeran datang hari ini, kita harus membangun istana untuknya, dan jika seorang putri datang besok, kita harus membangun rumah besar untuknya. Bagaimana kau bisa hidup seperti ini? Setelah Ye Xuan mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan menyuruh Su Maosheng keluar. Su Maosheng menyeka keringat di dahinya dan harus melakukan apa yang dikatakan Ye Xuan, karena pria ini adalah penguasa kota. Namun, Su Maosheng masih menemukan halaman terbesar di pusat kota, dan setelah beberapa renovasi sederhana, ia menyambut kereta sang pangeran. Saat Jun Tianyi melangkah ke kota Liuyun, Ye Xuan menerima berita itu. Kali ini, tidak hanya Jun Tianyi yang datang, tetapi juga Yu Miaoyin dari Istana Pangeran, Putri Lan Zhen, dan lebih dari 300 tamu dan pelayan dari Istana Pangeran. Di antara mereka, ada satu nama yang menarik perhatian Ye Xuan, yaitu Huayan, Guru Abadi Suci, yang baru saja dianugerahkan oleh Kaisar Manusia. Yang Mulia Guru Abadi merupakan sebuah gelar dan tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi gelar ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki status yang sangat tinggi di mata Kaisar Manusia. Terlebih lagi, kali ini Jun Tianyi benar-benar datang ke kota Liuyun dengan berlutut, yang langsung membuat segalanya menjadi tidak mudah. 3 bulan yang lalu, ketika saya meninggalkan kota Chaohua, saya bertemu dengan Huayan ini di jalan. Dia berasal dari Changyue Haige, salah satu dari 10 tempat suci. Ketika pertama kali bertemu orang ini, dia menjelaskan bahwa dia ingin membalaskan dendam terhadap Long Ming. Ye Xuan tidak takut melawan ibel dari Changyue Haige secara langsung, tetapi dia membenci orang seperti ini yang menimbulkan masalah di belakangnya. Pembangunan kanal telah mencapai tahap paling kritis, dan tidak ada kecelakaan yang diizinkan saat ini. Malam itu, setelah Su Maosheng menyambut Jun Tianyi ke kota, dia datang untuk melapor Yang Mulia Putra Mahkota telah menetap di Istana Pangeran. Ngomong-ngomong, Istana Pangeran telah membeli halaman yang saya temukan. Apakah kamu sudah membayar? Ye Xuan tahu terlalu banyak tentang beberapa orang kuat di dinasti Zhou besar. Membeli barang dan membayar uang terkadang bukanlah hal yang sama. Ya, saya memberikannya kepadamu dengan harga asli, jawab Su Maosheng. Mengapa harganya seperti harga aslinya? Ye Xuan sedikit tidak puas. Apakah wali kota menginginkan diskon? Berapa besar diskonnya? Saya akan segera mengembalikan kelebihan uangnya. Karena kanal itu akan segera dibuka untuk pelayaran,
harga rumah dan tanah di kota Liuyun telah meroket. Sebuah halaman seluas 100 hektar harganya sangat mahal. Su Maosheng berpikir akan lebih baik untuk mengembalikan sebagiannya. Ye Xuan melotot dan berkata, apa kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa mendapatkan diskon saat menjual halaman yang begitu luas ke istana pangeran? Apa maksud tuan kota? Su Maosheng kembali bingung. Rumah pangeran sangat mewah, tentu saja harganya akan naik 2 kali lipat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dengan kesal dan mendesah, benar-benar salah perhitungan, seharusnya aku mengingatkanmu sebelumnya. Lupakan saja, rumah itu sudah terjual, jadi anggap saja itu sebagai tawaran menarik untuknya. Su Maosheng menelan ludahnya. Dia sama sekali tidak bisa mengikuti pikiran pria di depannya. Dia merasa otaknya kusut. Apakah ada hal lain? Ye Xuan merasa sedikit tidak senang ketika dia berpikir tentang tidak dapat mengalahkan putra mahkota Zhou Agung. Dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk membiarkan Su Maosheng keluar. Su Maosheng segera menjawab, Yang Mulia Putra Mahkota akan mengadakan perjamuan di halaman lain malam ini. Silakan undang Anda dan Jenderal Fang untuk menghadiri perjamuan tersebut. Setelah mengatakan ini, Su Maosheng mulai merasa ada yang salah lagi. Pangeran dari dinasti Zhou Agung datang jauh-jauh ke kota Liuyun. Sebagai penguasa kota, dia tidak hanya tidak mengadakan jamuan penyambutan, tetapi dia malah meminta pangeran untuk menyelenggarakan jamuan itu sendiri. Itu keterlaluan. Pada larut malam, lampu-lampu tampak seterang siang hari, angin memotong bayangan lampu-lampu. Malam di kota Liuyun sudah tampak seperti kota yang makmur. Terutama di Lanting Fang pada malam hari, lentera anggrek tampak seperti awan dan pelangi, menghiasi seluruh jalan menjadi sungai bintang. Jun Tianyi awalnya ingin mengadakan jamuan makan di villa yang baru dibeli di Istana Pangeran, tetapi dia baru saja tiba di kota Liuyun hari ini, dan ada banyak tempat di villa yang baru dibeli itu yang perlu direnovasi, membuatnya tidak nyaman untuk menjamu tamu. Oleh karena itu, Istana Pangeran memesan restoran paling mewah Qinlou di Lanting Fang. Gedung Qin memang sangat mewah, dan baru dibangun sebulan yang lalu. Pemiliknya berasal dari ibu kota kekaisaran. Gedung Qin telah dibangun lebih dari sebulan, tetapi tidak ramai pada hari kerja. Meskipun kota Liuyun pasti akan sangat makmur di masa depan, kanal itu belum terbuka untuk kapal, dan tidak banyak pangeran dan bangsawan di kota itu, jadi Qinlou biasanya tidak ramai. Malam ini memang berbeda. Sang pangeran telah memesan menara Qin untuk sebuah jamuan makan. Sejak siang, orang-orang datang dan pergi membawa barang-barang, dan toples-toples anggur berkualitas memenuhi gudang anggur menara Qin. Saat lampu menyala, para tamu telah tiba di gedung Qin. Istana Pangeran tidak hanya mengundang Ye Xuan dan Fang Qiangqiao malam ini, tetapi juga kepala berbagai departemen kota Liuyun. Di aula Qinlou yang megah, 2 baris meja terbentang dari tempat duduk pangeran hingga pintu. Para kepala berbagai departemen di kota Liuyun dan para pengikut serta sekretaris utama Istana Putra Mahkota dibagi menjadi 2 baris dan duduk berhadapan. Ada 2 kursi yang disediakan di kursi pertama, yang diperuntukkan bagi tamu sungguhan hari ini, dan kursi lainnya hanya sekadar menemani mereka. Semua sahabat hadir dan saling bertukar basa-basi, membuat pesta menjadi cukup meriah, kecuali 2 kursi kosong di bagian atas yang agak menarik perhatian. Pengurus Istana Pangeran itu gelisah seperti semut di wajan panas. Dia sudah mengirim orang untuk mendesak 2 kali. Jika dia tidak bisa mengundang siapapun ke perjamuan pangeran, itu akan memalukan. Ketika dia mendesak untuk ketiga kalinya, Ye Xuan dan Fang Qiangqiao berjalan ke gedung Qin berdampingan, berbicara dan tertawa. Tuan Kota Ye dan Jenderal Fang sangat sibuk sehingga kami hampir tidak bisa mengundang mereka. Meskipun Jun Tianyi tersenyum, ada ketidakpuasan dalam kata-katanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua kepala departemen di kota Liuyun tampak serius, takut kalau putra mahkota Zhou Agung akan mendatangkan murka guntur kepada mereka. Yu Miaoyin segera mengangkat gelasnya untuk meredakan situasi, dengan berkata, kamu terlambat, jadi kamu harus minum 3 gelas anggur sebagai hukuman. Ye Xuan dan Fang Qiangqiao duduk di atas dan berkata sambil tersenyum, sangat sibuk, menggali parit setiap hari. Yu Miaoyin juga terus menyebutkan hukuman minum, dan tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Selokan yang digali oleh Tuan Kota Ye telah menggemparkan seluruh negeri, jadi Yang Mulia mengirim Yang Mulia Putra Mahkota untuk melihatnya. Saya harap hal itu tidak mengganggu Tuan Kota Ye. Setelah berbasa-basi, Yu Miaoyin memberi isyarat kepada pengurus Istana Pangeran agar memerintahkan orang-orang menyajikan anggur dan makanan. Tak lama kemudian, serombongan dayang istana yang anggun masuk perlahan sambil membawa piring di tangan mereka, meletakkan piring-piring berisi makanan lezat di atas meja, lalu pergi satu persatu. Jun Tianyi mengangkat tangannya untuk memperkenalkan orang terhormat yang duduk di seberang Ye Xuan pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Kota Ye. Ini adalah guru abadi suci Huaiyan, yang baru saja diangkat oleh Yang Mulia.
Tidak perlu memperkenalkannya, aku sudah pernah melihatnya. Benar, kan? Dia adalah seorang guru pertapa dari Changyue Haige. Ye Xuan menoleh sambil tersenyum, dan matanya bertemu dengan mata Huaiyan. Mereka masing-masing melihat sesuatu di mata satu sama lain yang tidak dapat dilihat oleh yang lain. Huaiyan sedikit mengernyit, jelas merasakan permusuhan dalam kata-kata Ye Xuan. Tuan kota Ye tampaknya punya masalah dengan Hua. Ketika dihadapkan dengan kata-kata yang menyelidik seperti itu, kebanyakan orang biasanya akan bersikap sopan dan menjawab tidak, bukan begitu. Ye Xuan tidak bermain sesuai aturan dan berkata langsung tidak, saya punya pendapat tentang seluruh paviliun Changyue Hai. Ekspresi Huaiyan langsung berubah sedikit malu, dan dia berkata dengan serius sepertinya Tuan kota Ye memiliki beberapa kesalahpahaman tentang paviliun Changyue Hai. Apakah ada kesalahpahaman? Ye Xuan bertanya sambil terkekeh. Melihat suasana mulai menegang, Jun Tianyi segera angkat bicara untuk meredakan suasana. Kalian berdua adalah harta negara yang penting. Kalian harus saling membantu. Mari minum bersama. Huaiyan mengangkat tangannya dengan sangat serius untuk menghentikan usaha Jun Tianyi untuk meredakan keadaan, dan berkata paviliun Changyue Haiku selalu mengajarkan jalan orang-orang suci. Jika ada sesuatu yang menyebabkan Tuan kota Ye salah paham, Hua harus menjelaskan kesalahpahaman ini. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum bagaimana cara menyelesaikannya. Apakah itu tahap hidup dan mati, atau apakah itu untuk menyebarkan ramalan di kota Liuyun juga? Ngomong-ngomong, bintang jahat yang disebutkan Long Ming dari keluargamu benar-benar ada di kota Liuyun. Kamu bisa mencobanya lagi, mungkin orang-orang di kota Liuyun akan benar-benar kacau. Ekspresi Huaiyan menjadi semakin buruk, dan dia berkata dengan suara yang dalam aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun yang akan membingungkan publik. Benarkah? Kalau begitu aku ingin bertanya, ramalan bintang Ibel yang beredar luas di Chaohua sebelumnya telah menarik puluhan ribu prajurit untuk berunjuk rasa di depan rumah Jenderal Dewa selama lebih dari 3 bulan. Apakah menurutmu itu telah menyesatkan orang-orang? Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan mencibir. Huaiyan menarik napas dalam-dalam dan mengakui, saya memang membuat kesalahan dalam masalah ini. Ramalan takdir seharusnya disampaikan kepada raja, bukan kepada publik. Ye Xuan mencibir dan berkata, kata-kata jahat ini keluar dari mulut orang-orang di Changyue Haige. Apakah kamu menyalahkanku karena salah paham? Wajah Huaiyan sehitam dasar panci, tetapi dia tidak punya cara untuk membantahnya. Long Ming telah menyebabkan semua masalah, dan kesalahan jatuh padanya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang masalah ini. Ramalan bintang Ibel Changyue Haige telah beredar di ibu kota kekaisaran selama lebih dari 3 bulan, dan semua orang telah mendengarnya. Mengapa Tuan kota Ye begitu agresif? Huaiyan berkata sambil menahan amarahnya. Kau menyalahkanku lagi. Ye Xuan merentangkan tangannya. Huaiyan sangat marah sehingga dia ingin menyeret Long Ming keluar dari bawah tanah dan membasminya lagi. Melihat suasana makin tegang, Jun Tianyi kembali angkat bicara untuk meredakan suasana. Demi aku, lupakan saja kejadian masa lalu yang tidak mengenakan itu dan minum saja malam ini, minum saja. Huaiyan bersikeras untuk ikut campur dalam dilema ini, katanya, Tuan kota Ye, saya harus turun tangan untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara Anda dan Changyue Haige. Bagaimana Tuan Huaiyan ingin menyelesaikan ini? Tanya Jun Tianyi. Huaiyan mengangkat tangan kanannya ke arah Ye Xuanping dan berkata, kembalikan takdir kepada Tuan kota Ye sekali lagi. Ide bagus. Gunakan ramalan itu untukku lagi. Terakhir kali kau gagal mengunci level kultivasiku di ranah sekte bela diri. Kali ini kau bisa mencoba lagi dan mengunci level kultivasiku di cermin kehormatan bela diri. Ye Xuan berkata dengan nada bercanda. Huaiyan berkata dengan suara yang dalam paviliun Changyue Hai memiliki peraturan bahwa para murid tidak diperbolehkan melakukan sihir ramalan sesuka hati. Karena kesalahpahaman Tuan kota Ye disebabkan oleh ramalan itu, Hua akan melakukan penilaian takdir yang sebenarnya untuk Tuan kota Ye kali ini. Akhiri kesalahpahaman ini sejak awal. Jun Tianyi menatap Ye Xuan dan bertanya, apa yang dipikirkan Tuan kota Ye? Ye Xuan juga sangat penasaran tentang apa takdir yang sebenarnya. Dia tersenyum tipis dan setuju, baiklah. Huaiyan berdiri dan meminta seseorang untuk membawa meja panjang dan meletakkannya di tengah aula. Ada 3 kendi air seladon berbentuk pencuci kuas, berjejer di atas meja panjang. Huaiyan berjalan ke meja panjang, mengambil kendi giok, dan menuangkan air ke dalam mangkuk air. Airnya tampak bening, tetapi tampaknya bukan air biasa. Air itu dapat memantulkan hati orang seperti cermin. Panci giok itu mungkin tidak terlihat besar, tetapi air yang dituang darinya memenuhi ketiga kendi air. Setelah menuangkan air, Huaiyan berbalik dan berkata, ini adalah air dari sungai Tianming di tanah suci Changyue Haige. Air ini berasal dari 9 surga dan dapat menerangi takdir dan hati manusia. Tuan kota Ye, takdir apa yang ingin Anda tanyakan? Changyue Haige adalah salah satu dari 10 tempat suci.
Tidak mungkin dikatakan bahwa tempat ini tidak memiliki substansi yang nyata. Meskipun Ye Xuan tidak takut pada Chang Yue Haige, dia tidak pernah meremehkannya. Menurut legenda, hal yang paling terkenal tentang Chang Yue Haige adalah Zhen Ding Tianming. Jadi legendanya seperti ini, dan faktanya seharusnya tidak terlalu jauh. Ye Xuan sebenarnya ingin tahu apa takdirnya, tetapi dia tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, apa kegunaan ketiga kendi air ini? Huayan memulai dengan kendi air pertama di sebelah kiri. Ketiga kendi air ini melambangkan 3 pertanyaan tentang takdir. Pertanyaan pertama adalah tentang masa lalu, pertanyaan kedua adalah tentang masa kini, pertanyaan ketiga adalah tentang masa depan. Yang mana yang ingin Anda tanyakan? Bagaimana jika aku bilang aku ingin menanyakan ketiganya? Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, asalkan kamu meneteskan 3 tetes darah ke dalam 3 kendi air, takdirmu secara alami akan tercermin di dalam air, jawab Huayan. Ye Xuan hendak berdiri ketika Fang Qiangqiao tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan bahunya, sambil berbisik, tunggu, melihat situasinya, bukan Huayan yang ingin menentukan takdirmu, tetapi seseorang mengirimnya untuk menentukan takdirmu. Hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi Ye Xuan memahaminya. Huayan telah dianugerahi gelar guru abadi suci oleh Kaisar Manusia, gelar yang bahkan tidak didapatkan oleh Long Ming. Ini menunjukkan bahwa Huayan pasti sangat cakap dan dihargai oleh Kaisar Manusia. Adapun siapa yang dapat mengirim Huayan, mudah ditebak tanpa mengatakan apapun. Ye Xuan menoleh dan tersenyum pada Fang Qiangqiao, berkata karena seseorang ingin mengetahui takdirku, tidak ada cara untuk bersembunyi. Mengenai takdirku, aku sendiri tidak memahaminya. Aku ingin tahu siapa di dunia ini yang dapat memahaminya. Meski berkata demikian, Ye Xuan masih punya pikiran lain. Tidak perlu menebak, pastilah Kaisar Manusia meminta Huayan untuk datang dan menentukan takdirnya. Tampaknya dia telah membasmi begitu banyak setan surgawi dan mengalahkan begitu banyak playboy di ibu kota kekaisaran, tetapi dia tidak membangkitkan rasa takut Kaisar Manusia. Sebaliknya, setelah kembali ke kota Liu Yun, ia menggali kanal untuk menghubungkan kedua negara dan mengubah situasi di negara bagian Long Yuan, yang akhirnya menarik perhatian Kaisar Manusia. Ye Xuan berdiri dan berjalan ke meja panjang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggerakkan energi pedang, memotong ujung jarinya. Kemudian dia meneteskan setetes darah ke masing-masing dari 3 pot air dan berkata, ayo. Lihat takdirku. Huayan berjalan ke kendi air dan menatap tajam ke kendi air pertama yang melambangkan masa lalu, menatap setetes darah di dalam air. Darah mengambang di air, perlahan-lahan larut dan berubah menjadi berbagai bentuk, seperti ribuan pasukan yang menghancurkan sungai es, atau seperti awan putih yang menghadap ke dunia. Ye Xuan berpikir dalam hati, jika kau punya kemampuan, kau pasti bisa mengetahui bahwa aku adalah penjelajah waktu. Huayan melihat dan bergerak mendekat, dengan tangannya di tepi meja, seolah-olah dia tertarik oleh ilusi dalam kendi air. Dan semakin dia melihat, semakin alisnya berkerut, dan wajahnya penuh kebingungan. Jun Tianyi tampak bersemangat mengetahui hasilnya dan bertanya, Tuan Huayan, apa hasilnya? Huayan tidak menjawab, ia menatap kendi air pertama yang melambangkan masa lalu untuk waktu yang lama. Tanpa melihat hasilnya, ia segera menoleh untuk melihat kendi air kedua yang melambangkan masa kini. Sekali pandang saja, ekspresi wajahnya menjadi lebih menarik. Pandangannya tidak tertuju pada kendi air kedua terlalu lama, dan ia pun segera menoleh ke kendi air ketiga. Setelah membacanya, dia membeku di tempatnya. Tuan Huayan, apa hasilnya? Jun Tianyi bertanya lagi. Huayan masih tidak menjawab. Ye Xuan berjalan mendekat dan melihat ke dalam 3 kendi air. Dia melihat bahwa 3 tetes darah telah larut dalam air. Benang-benang darah mengambang di air, seperti kuda besi di sungai yang dingin, atau seperti awan putih dan guk-guk abu-abu. Singkatnya, Ye Xuan tidak bisa mengerti, jadi dia menatap Huayan dan menunggu jawabannya. Tuan Huayan, apa hasilnya? Jun Tianyi meninggikan suaranya dan bertanya untuk ketiga kalinya. Kali ini Huayan akhirnya menanggapi, berdiri tegak, mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya kacau. Rekonsiliasi. Sebelum kekacauan dimulai dan takdir ditentukan, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Jawab Huayan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Jun Tianyi mengerutkan kening, bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat dengan jelas? Kekacauan adalah salah satu dari 3.000 gambaran takdir. Kekacauan melambangkan bahwa kekacauan tidak pasti, tidak memiliki solusi, dan tidak memiliki alasan. Nada bicara Huayan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Ye Xuan bercanda haha, ini adalah takdir, hanya dewa yang tahu. Jun Tianyi bertanya lagi apakah ketiganya kekacauan. Ya, 3 kekacauan. Ini adalah satu-satunya kali aku melihatnya dalam hidupku.
Huaiyan masih linglung dan belum tahu mengapa ada 3 gambaran kehidupan yang kacau. Jun Tianyi agak enggan, jadi dia melangkah turun dan memerintahkan anak buahnya untuk menuangkan air ke dalam kendi air dan menatanya kembali. Kemudian dia berkata kepada Huaiyan, isi sungai Tianming dengan air. Huaiyan ragu-ragu sejenak, namun mematuhi perintah sang pangeran, mengeluarkan lagi kendi giok, dan mengisi 3 kendi air. Setelah air terisi penuh, Jun Tianyi memotong jarinya dan meneteskan 3 tetes darah ke dalam mangkuk air sambil berkata, datanglah dan lihat takdirku. Huaiyan menundukkan tangannya, memandanginya satu persatu, dan menjawab sambil memandang yang pertama melambangkan masa lalu, dan nasibnya bagai burung phoenix dan burung bangau yang melindungi anak-anaknya, yang kedua melambangkan masa kini, dan nasibnya bagai air pasang di laut biru, yang ketiga melambangkan masa depan, dan nasibnya bagai sayap burung phoenix yang menutupi langit. Ketika Huaiyan mengucapkan tanda terakhir takdirnya, tangannya gemetar dan dia merasa sedikit menyesal karena tidak mengucapkan tanda takdirnya ini. Sayap burung phoenix menutupi langit, nasib ini tidaklah sederhana. Setelah mendengarkan 3 horoskop, Jun Tianyi mengerutkan kening. Ketika dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya, dia melirik putri mahkota Yu Miaoyin yang sedang duduk tegak. Alasan mengapa Jun Tianyi meminta Huaiyan untuk menentukan takdirnya adalah karena awalnya dia ingin mencoba apakah ketiga kendi air ini benar-benar dapat mengungkapkan takdirnya. Namun sekarang setelah hasilnya keluar, dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam dan tidak dapat keluar untuk sementara waktu. Ketika Yesuan mendengar takdir ketiga Jun Tianyi, dia juga teringat pada Yu Miaoyin. Sejak pertama kali bertemu wanita ini, Yesuan merasa bahwa dia bukan wanita biasa, dan temperamen serta ketegasannya jauh melampaui sang pangeran. Lalu, nasib Phoenix Wings Covering the Sky ini. Yu Miaoyin juga mendengar nasib ini, dan tentu saja dia memikirkan apa yang bisa dipikirkan orang lain. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Di setiap era, ada orang yang menjadi kaisar dewa, tetapi hanya ada sedikit kaisar wanita. Di dunia ini, wanita, dalam banyak kasus, hanyalah pelengkap laki-laki. Sekalipun dia adalah putri mahkota dinasti Zhou yang bangsawan, dia tetap bergantung pada putra mahkota untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sekuat apapun Yu Miaoyin, dia tidak berani menaruh dendam pada Jun Tianyi. Kalau tidak, Jun Tianyi hanya perlu satu kata saja untuk membuatnya jatuh dari awan. Simbol nasib sayap burung phoenix yang menutupi langit merupakan sinyal bahaya. Begitu Jun Tianyi mulai waspada terhadapnya, Yu Miaoyin akan berada dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Yu Miaoyin berdiri dan membantu Jun Tianyi duduk tanpa tergesa-gesa. Dia tersenyum dan berkata, kudengar burung phoenix adalah sepasang burung dewa, burung phoenix jantan dan burung phoenix betina. Sayap burung phoenix menutupi langit. Bukankah itu merujuk pada yang mulia yang akan memerintah dunia di masa depan? Para tamu di istana pangeran segera mengangkat gelas mereka dan mengucapkan selamat serempak. Saya berharap yang mulia putra mahkota menguasai dunia di masa depan dan menutupi langit dengan satu tangan. Sayap burung phoenix menutupi langit, simbol nasib ini sangat halus. Namun, ada kata wing dalam nama Jun Tianyi, dan dengan penjelasan Yu Miaoyin, krisis berhasil diselesaikan. Setelah mengesampingkan takdirnya sendiri, Jun Tianyi mengalihkan perhatiannya kembali ke takdir Yesuan yang kacau dan bertanya, Tuan Huaiyan, takdir macam apa takdir yang kacau itu? Apakah ada orang yang pernah mengalami takdir seperti ini sebelumnya? Huaiyan mengepalkan tangannya dan membungkuk, lalu menjawab kekacauan adalah asal mula segala sesuatu. Dalam gambaran takdir, kekacauan melambangkan bahwa segala sesuatu tidak pasti. Huaiyan berkata demikian, berhenti sejenak dan berpikir, lalu melanjutkan menurut legenda, pada zaman dahulu kala, ada seorang pria yang ditakdirkan mengalami kekacauan. Wei Hao, Kaisar Ilahi Qing Qiao. Mendengar jawaban ini, semua orang penasaran. Teruskan, pinta Jun Tianyi. Huaiyan melanjutkan menjawab menurut legenda, ketika Kaisar Ilahi Qing Qiao masih muda, takdirnya adalah memenangkan separuh surga, tetapi tidak berdaya membalikkan keadaan. Seperti yang diprediksi oleh takdir, perang kuno antara umat manusia dan ras ibel surgawi jatuh ke dalam situasi berbahaya di akhir zaman kuno. Pada akhirnya, Kaisar Ilahi Qing Qiao menghancurkan takdirnya dengan harga yang mahal, menentang kehendak surga dan mengubah takdirnya, menghancurkan takdir menjadi kekacauan. Dalam pertempuran terakhir di Gunung Ilahi Void, dia akhirnya membasmi Raja Ibel mayat hidup dan membalikkan nasib umat manusia. Rahasia kuno ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Jun Tianyi bertanya lagi berapa harga besar yang dibayar Kaisar Ilahi Qing Qiao. Tidak seorang pun tahu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kehidupannya, dan tidak ada jejak Kaisar Ilahi Qing Qiao sejak zaman kuno, yang tampaknya mendukung pernyataan ini. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa setelah zaman kuno, Kaisar Ilahi Qing Qiao menjalani kehidupan lain, tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Ketika Yesuan mendengar legenda ini,
rasa ingin tahunya muncul. Dia segera menyelidiki pedang Kunpeng, ingin membangunkan binatang Kaisar Kunpeng dan bertanya Senior Kunpeng. Senior Kunpeng. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana dia memanggil dengan pikiran spiritualnya, jiwa Kaisar Kunpeng masih tertidur, bertiup dalam pedang seperti angin tidur. Jika ada seseorang di dunia ini yang paling mengenal Kaisar Dewa King Qiao, itu pasti Kaisar Binatang Kunpeng. Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, dia tidak bisa bangun. Rasa ingin tahu Ye Xuan muncul, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban, jadi dia menggaruk kepalanya dengan cemas. Setelah mendengarkan mitologi kuno, Jun Tianyi mulai berbicara tentang topik lain. Jenderal Fang, saya sangat senang mendengar bahwa kaki Anda telah pulih. Ayah saya juga sangat khawatir tentang Jenderal Fang. Ia juga mengatakan bahwa posisi Komandan Pengawal Kekaisaran telah disediakan untuk Anda. Kapan Jenderal Fang akan kembali untuk menduduki jabatan itu? Tanya Jun Tianyi ragu-ragu. Baru-baru ini, ketika 12 penguasa kota provinsi Donglu berkumpul di kota Liuyun, Fang Qianqiao menunjukkan Ordo Umum Serigala Surgawi dari tentara Long Yuan. Ini bukan rahasia. Sebagai putra mahkota, Jun Tianyi tidak mungkin tidak mengetahuinya. Namun, dia tidak menyebutkan masalah ini, tetapi langsung mengusulkan agar Fang Qianqiao kembali ke ibu kota untuk menjabat sebagai Komandan Pengawal Kekaisaran, yang memiliki makna yang lebih dalam. Fang Qianqiao tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berdiri dan membungkuk ke arah ibu kota Kekaisaran, sambil berkata, berkat perawatan dari Tuan Muda, saya bisa berdiri lagi. Namun, saya baru bisa berdiri sekarang dan belum pulih sepenuhnya. Jenderal Dewa telah berbaik hati kepada saya, dan Tuan Muda juga telah berbaik hati kepada saya. Saya tidak punya cara untuk membalasnya. Sekarang perang telah berkobar lagi di Provinsi Long Yuan, saya hanya bisa membalasnya dengan mati di medan perang dengan tubuh saya yang tersisa. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan hati Anda, tetapi saya sekarang adalah Jenderal Serigala Surgawi dari tentara Long Yuan, jadi saya hanya bisa memenuhi penghargaan Yang Mulia. Jun Tianyi ingin membujuk Fang Qianqiao untuk menduduki jabatan Komandan Pengawal Kekaisaran, tetapi sebelum dia sempat membuka mulutnya, Yu Miaoyin berkata dengan lembut, Yang Mulia, adalah hal yang baik bahwa Jenderal Fang ingin membasmi musuh yang lebih kuat demi Zhou Agung. Anda harus menghadiahinya segelas anggur. Jun Tianyi selalu tahu bahwa putri mahkotanya sangat cerdas, jadi ketika dia mendengarnya berkata demikian, dia berkata, baiklah, ayo, berikan Jenderal Fang secangkir Yukuan Xianjiu, dan doakan Jenderal Fang dapat membasmi musuh yang lebih kuat di medan perang. Pelayan membawakan anggur. Fang Qianqiao mengangkat gelasnya, mengucapkan terima kasih dengan suara keras, lalu memiringkan kepalanya ke belakang dan meminum anggur itu. Sejak awal jamuan makan, sesekali terdengar suara-suara dari aula belakang, seolah-olah ada seseorang yang membuat keributan di belakang layar. Melihat masalah serius telah dibahas, Yu Miaoyin tersenyum dan berkata, Tuan Kota Ye, ngomong-ngomong, kali ini seorang teman lama Anda ingin datang dan menemui Anda. Dia tidak diizinkan keluar dan bahkan melempar barang-barang. Lihat, dia membuat masalah lagi. Sambil berbicara, dia membisikkan sesuatu kepada dayang istana di sampingnya, dan dayang itu pun berjalan ke aula belakang. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berpakaian bulu putih berlari keluar dari belakang. Dia adalah putri kecil Yun Xiaoxi. Yun Xiaoxi berlari ke arah Ye Xuan, berbalik, memamerkan mantel bulu putihnya, dan bertanya sambil tersenyum Ye Xuan, apakah mantel bulu putihku terlihat bagus? Nenekku menjahitnya untukku menggunakan bulu snowball. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum kamu merebus bola salju. Apakah enak? Yun Xiaoxi melotot dan berkata, tidak. Snowball sedang berganti bulu, dan bulunya banyak sekali. Aku kumpulkan semuanya. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, memperlihatkan kelembutan pakaiannya yang berbulu putih, lalu berlari untuk duduk di sebelah Ye Xuan. Acara perjamuan dilanjutkan dengan bernyanyi dan menari. Semua yang hadir mengobrol dan tertawa. Jun Tianyi mengangkat gelasnya ke arah Ye Xuan dan berkata, saya datang ke Floating Cloud City hari ini dan merasa agak aneh. Saya belum sempat jalan-jalan. Apakah Tuan Kota Ye bersedia pergi bersama saya besok dan memperkenalkan saya pada adat istiadat dan masyarakat Floating Cloud City? Tujuan Jun Tianyi datang kali ini adalah untuk memeriksa kota Liuyun, jadi dia harus memeriksa sekeliling. Ye Xuan tidak menolak dan menyetujui permintaannya. Pagi selanjutnya, Istana Pangeran mengirimkan ratusan orang untuk memimpin jalan. Jun Tianyi dan Yu Miaoyin menaiki kereta mewah dengan tirai mutiara di semua sisi, perlahan melaju di jalan-jalan kota Liuyun, mengamati kota yang sedikit baru ini. Setelah berjalan beberapa saat, Su Maosheng membawa para kepala berbagai departemen kota Liuyun untuk menunggu di pinggir jalan, menemani kereta sang pangeran dan melanjutkan perjalanan. Jun Tianyi tidak melihat Ye Xuan muncul, jadi dia bertanya pada Su Maosheng di mana penguasa kotamu.
Su Maosheng menyeka keringat di dahinya dan segera mengirim seseorang untuk mengundang Ye Xuan. Seperempat jam kemudian, Ye Xuan muncul, berdiri di depan kereta, dan berkata sambil tersenyum, "Pangeran, bukankah Anda di sini untuk memeriksa kota Liuyun? Apakah Anda memeriksanya sambil duduk di kereta?" Jun Tianyi duduk di kereta di balik tirai manik-manik dan berkata, "Saya bisa mengamati situasi di kota dari kereta. Apakah ada yang salah dengan itu?" Ye Xuan menunjuk ke lantai keramik dan berkata, "Lantai keramik di kota Liuyun berbeda dengan lantai keramik di kota-kota lain. Pangeran, apakah kamu tidak ingin merasakannya dengan kakimu?" Jun Tianyi sangat penasaran, jadi dia bangkit dan turun dari mobil, menginjak lantai keramik, dan melihat ke bawah dengan saksama. Dia merasa bahwa lantai keramik ini sangat datar, tetapi tidak semulus lantai keramik giok di kota kekaisaran. Dia bertanya-tanya, "Lantai keramik ini memang sedikit berbeda, tetapi saya tidak tahu di mana perbedaannya. Bisakah Tuan Kota Ye menjelaskannya kepada saya?" "Sangat sederhana, karena ubin lantai ini dipanggang, bukan dipotong dari batu giok," jawab Ye Xuan. Pada masa dinasti Zhou, giok hijau merupakan material ubin lantai yang paling umum digunakan oleh keluarga kerajaan, dan karenanya harganya sangat mahal. Bahkan di kota Chaohua, ibu kota dinasti Zhou, hanya jalan-jalan paling makmur yang dapat menggunakan ubin lantai yang dipotong dari giok hijau. Namun, di kota Liuyun, semua jalannya dilapisi batu bata mirip safir, tetapi tidak semulus safir. Batu bata giok ini tidak begitu bagus. Sama sekali tidak halus. Itu barang berkualitas rendah. Jauh lebih rendah daripada batu bata giok di depan istana Longhua. Suara centil datang dari pengemudi mobil kedua. Melalui tirai manik-manik, samar-samar terlihat seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dilihat dari bayangannya yang terpantul di tirai manik-manik, dia seharusnya cukup cantik, tetapi apa yang dia katakan sangat tidak menyenangkan. "Yu Zhen, cepat turun dan temui Tuan Kota Ye dulu," Jun Tianyi berkata kepada gadis di dalam mobil dengan nada sedikit mendidik. Pelayan mengangkat tirai mutiara dan gadis itu turun dari kereta. Dia tampak agak mirip dengan Jun Tianyi, dan jelas bahwa mereka adalah saudara kandung. Jun Tianyi memperkenalkan Tuan Kota Ye, "Ini adalah saudara perempuan kandung saya, Putri Yu Zhen. Yu Zhen, cepatlah ke sini. Ini adalah Tuan Kota Liuyun yang terkenal, Ye Xuan, kemarilah dan sapa dia." Putri Lan Zhen tidak terlihat kali ini, dan Putri Yu Zhen jelas jauh lebih dimanja daripada Putri Lan Zhen. Putri Yu Zhen pertama-tama menatap Ye Xuan beberapa kali, lalu berkata dengan nada bercanda setelah mengalahkan playboy tak berguna Xiao Yifeng, "Apakah itu berarti kamu terkenal di ibu kota? Tapi itu bukan reputasi yang bagus." Setelah mendengar kata-kata sarkastisnya, Ye Xuan hanya melengkungkan bibirnya dan tidak berminat untuk memperhatikannya. Seorang wanita yang hanya bisa menonton playboy berkelahi memiliki pandangan yang sangat sempit sehingga dia bodoh. Berdebat dengan wanita seperti itu hanya akan menurunkan IQ Anda. Titik. Jun Tianyi berkata, "Yu Zhen, Tuan Kota Ye adalah seorang jenius bela diri yang dipuji oleh ayahku, dan dia memiliki sikap seperti Jenderal Dewa Jurang Naga." "Ya," Putri Yu Zhen menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya, menginjak batu giok yang ada di tanah, dan berkata, "Bahkan batu giok berkualitas rendah seperti itu digunakan sebagai harta karun. Menurutku itu tidak sebagus itu." Melihat wajah sang putri yang sombong, Ye Xuan sama sekali tidak tertarik menemani mereka berkeliling kota Liuyun. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian boleh melihat-lihat sesuka hati. Aku masih harus menghadiri kelas, jadi aku tidak akan menemani kalian lagi." Ye Xuan tidak peduli bahwa orang di depannya adalah pangeran dari dinasti Zhou Agung. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Putri Yu Zhen langsung marah ketika dia melihat bahwa dia diabaikan. Dia mendengus, Apakah aku memukulmu di bagian yang sakit? Kamu ingin melarikan diri sekarang setelah kamu kehilangan muka?" Raut wajah Ye Xuan berubah dingin, dia berhenti, menoleh untuk menatapnya dari sudut matanya, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu bodoh, kamu seharusnya lebih banyak menggunakan otakmu daripada mulutmu." Putri Yu Zhen tercengang, matanya perlahan melebar, dan dia memarahi, "Apa yang kau katakan? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau, wali kota-kota kecil di daerah perbatasan, berbicara seperti itu padaku? Aku baru saja membuka mulutku, jadi apa? Apakah aku salah? Batu bata giok ini adalah barang murahan, yang ada di istana 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada barang-barang rusak milikmu ini." "Cih," Ye Xuan mencibir, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan wanita ini, dan terus berjalan maju. "Kau tidak bisa memenangkan perdebatan, jadi kau melarikan diri. Kau hanya seorang petani dari kota perbatasan kecil, kau hanya orang bodoh." Putri Yu Zhen berkata dengan nada meremehkan. "Yu Zhen, sudah cukup," teriak Jun Tianyi. Putri Yu Zhen tidak berhenti bicara, dan mencibir, "Apakah aku salah?
Aku benar-benar tidak tahu mengapa ayahku meminta kita datang ke sini. Apa bagusnya kota yang hancur ini? Lihatlah kota ini, selain terlihat sedikit lebih bersih, bagaimana mungkin kota ini lebih baik daripada Chaohua? Bangunan-bangunannya tidak seindah Chaohua, jalan-jalannya kosong, dan bahkan batu bata yang digunakan kualitasnya sangat buruk. Sekilas, kata-katanya tampak meremehkan kota Liuyun, tetapi dia secara tidak sengaja membandingkan kota Liuyun dengan kota Chaohua. Apa itu kota Chaohua? Kota ini dulunya adalah ibu kota dinasti Zhou Agung. Membandingkan kota yang merupakan kota kecil kelas 1 lebih dari setahun yang lalu dengan kota Chaohua, salah satu dari 10 kota terkuat di Kyushu, siapapun yang punya otak dapat memikirkan masalahnya. Terlebih lagi, setelah tinggal di kota itu selama beberapa waktu, Jun Tianyi dan yang lainnya bahkan memiliki perasaan samar bahwa kota ini tampak lebih bersih daripada kota Chaohua. Perasaan ini bukan berarti kota Chaohua tidak bersih. Malah, bagian dalam kota Chaohua juga sangat bersih. Namun, kota Liuyun kini tidak hanya bersih, tetapi juga rapi dan teratur. Setiap sudut tampak telah dirancang, membuat seluruh kota tampak sangat rapi. Jalan-jalan lurus terjalin secara horizontal dan vertikal, dan Anda dapat melihat alun-alun pusat kota dalam sekejap. Ye Xuan berbalik, menatap Putri Yuzhen, dan berkata, "Kamu memandang rendah batu bata di tanah, bukan? Batu bata ini hanyalah barang berkualitas rendah. Apa masalahnya?" Putri Yuzhen berkata dengan bangga sambil mengangkat lehernya. Ye Xuan melambaikan tangannya dan memanggil Su Maosheng, lalu berkata, "Katakan padanya berapa harga masing-masing batu bata giok ini." Su Maosheng menyeka keringat di dahinya dan menjawab dengan berani, "Batu bata giok jenis ini dapat dibeli seharga 10 keping dengan 1 tael perak. 1 tael perak bisa membeli 10 batu bata. Harganya sangat murah." Putri Yuzhen berkata sambil mencibir, lalu berbalik untuk bertanya kepada seorang pejabat senior di Istana Putra Mahkota, "Berapa harga 1 batu bata giok hijau kota Chaohua?" Kepala Sekretaris Istana Putra Mahkota membungkuk dan menjawab, melapor kepada sang putri, "Batu bata giok di depan gerbang Chaotian di kota Chaohua masing-masing seharga 300 tael perak. Jika itu adalah batu bata giok yang digunakan di Istana Longhua yang mulia, semuanya adalah barang upeti, dan tidak dapat dibeli dengan 1000 tael emas." Putri Yuzhen menjadi semakin sombong setelah mendengar ini. Dia berkata, "Apakah kamu mendengarnya? Belum lagi batu bata giok di Istana Longhua milik ayahku, batu bata giok di depan gerbang Chaotian saja harganya 300 tael perak, yang 3000 kali lebih mahal daripada batu bata jelek milikmu ini." Ye Xuan tersenyum main-main dan berkata, "Su Maosheng, beritahu aku dari mana batu bata giok di kota Liuyun berasal." Su Maosheng menyeka keringatnya lagi dan berkata dengan jujur, "Semuanya dibakar oleh pekerja tungku di Qingxi Manor di kota Liuyun. Pertama-tama dibakar untuk membuat batu bata bagi Kunpeng College. Kunpeng College juga mengirim mahasiswa dari Departemen Alkimia untuk membantu pekerja tungku memodifikasi tungku. Mereka menggunakan metode alkimia untuk mengendalikan suhu nyala api tungku, dan akhirnya membakar batu bata giok hijau semacam ini." Penghinaan di wajah Putri Yuzhen tetap tidak berubah, dan orang-orang di sekitarnya juga tampak bingung, bertanya-tanya mengapa Ye Xuan meminta penjaga kota mengatakan hal-hal ini. Ye Xuan kemudian bertanya bagaimana situasi terkini di Qingxi Manor. Su Maosheng melanjutkan menjawab, "Sekarang batu bata giok dari Qingxi Manor tidak hanya dipasok ke kota Liuyun, tetapi juga dijual ke banyak kota di Donglusu. Jumlah tungku pembakaran telah meningkat sebanyak 3000, dan jumlah pekerja tungku pembakaran telah mencapai lebih dari 20.000. Batu bata giok dibakar untuk menghidupi 60.000 orang di manor tersebut. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah korban bencana yang mengungsi ke kota Liuyun 2 tahun lalu." Pada titik ini, ekspresi seseorang akhirnya berubah. Sepotong batu bata giok hanya bernilai beberapa lusin koin tembaga, yang mungkin tampak tidak berarti. Namun, ketika kerajinan pembakaran batu bata giok menghidupi 60.000 orang, maknanya sama sekali berbeda. Kota Liuyun kini berpenduduk 600.000 jiwa, dan bongkahan batu bata giok kecil ini menghidupi 1/10 populasi. Bukan hanya itu saja, karena munculnya batu bata giok yang dibakar ini, bahkan kota Chaohua pun tidak dapat menutupi seluruh kota dengan batu bata giok, melainkan kota Liuyun yang melakukannya. Ini juga salah satu alasan mengapa kota Liuyun terlihat begitu rapi dan bersih, karena setiap batu bata di tanah sama persis. Semua orang yang hadir, baik kepala sejarawan istana pangeran maupun para pengikutnya, memahami arti batu bata itu. Putri Yuzhen tidak setuju dan berkata, "Memangnya kenapa? Memberi makan beberapa pekerja di tempat pembakaran tidak akan mengubah fakta bahwa batu bata ini adalah sampah." Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan orang-orang di istana pangeran menatap Putri Yuzhen dengan tatapan aneh. Jun Tianyi bahkan ingin menutup mulutnya, itu terlalu memalukan. Putri Yuzhen merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dan balas melotot marah, berkata, "Apa yang kamu lakukan?
Kamu mau mati. Orang-orang di sekelilingnya segera menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Yu Miaoyin segera memegang tangan Putri Yuzhen dan berkata dengan senyum bermartabat, Yuzhen, batu bata ini mungkin kecil, tetapi dapat menopang 60.000 orang. Ini adalah masalah mata pencaharian utama dan tidak boleh diremehkan. Putri Yuzhen mengerutkan kening dan ingin membantah, aku benar. Puluhan ribu petani bukanlah pejuang. Apakah penting apakah mereka hidup atau mati? Apakah hidup dan mati para petani itu penting? Ye Xuan mendengus dingin, aku tidak akan berbicara tentang nasi yang kau makan dan sutra yang kau kenakan. Katakan saja bahwa sekarang hanya satu prajurit yang dapat diproduksi untuk setiap 10 orang di ras manusia. Tambahan 60.000 orang berarti akan ada 6.000 prajurit lagi di masa depan. Jika skala tungku batu bata giok terus berkembang, dan semua kota ras manusia diaspal dengan batu bata giok, jumlah orang yang akan didukung akan menjadi 60 juta. Tidak termasuk para petani yang kau sebutkan, selama satu prajurit diproduksi untuk setiap 10 orang ini, itu akan menjadi 6 juta. Ye Xuan menunjuk ke atas dan berteriak dengan suara yang dalam, berikan aku 6 juta prajurit, dan aku bisa menyapu bersih 9 negara bagian. Putri Yuzhen mundur selangkah karena takut, menegangkan lehernya dan berteriak, lalu kenapa? Aku akan meminta ayahku untuk mengirim pasukan untuk membasmi semua petani ini. Wajah Jun Tianyi menjadi gelap dan dia berteriak, diam. Putri Yuzhen dimarahi dan tertegun sejenak. Dia sangat tidak yakin, tetapi Jun Tianyi, sebagai putra mahkota, masih memiliki otoritas. Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kau benar-benar bodoh dan hanya membuang-buang waktuku. Ye Xuan mengibaskan lengan bajunya dan berbalik. Titik. Jun Tianyi tidak lagi tertarik melanjutkan tur di kota Liuyun, tetapi dia masih perlu melihat Akademi Kunpeng. Akhir-akhir ini nama Akademi Kunpeng sering disebut-sebut. Khususnya di kalangan alkemis, Akademi Kunpeng telah menjadi tempat suci bagi para alkemis. Setiap alkemis yang ingin membuat kemajuan lebih lanjut dalam bidang alkimia tetapi tidak mudah untuk menjadi murid telah berpikir untuk pergi ke Akademi Kunpeng. Di depan gerbang Kunpeng College. Ketika istana pangeran tiba di gerbang, Jun Tianyi memanggil Ye Xuan dan berkata, Tuan Kota Ye, bisakah Anda mengantarku melihat perguruan Kunpeng? Ye Xuan melirik sekelompok orang dan berkata, ada terlalu banyak anak di akademi, jadi semua pengikut harus tetap di luar. Kepala pelayan istana putra mahkota segera menegur, apa maksudmu? Jika kamu tidak mengizinkan pengikut untuk mengikutimu, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatan putra mahkota? Ye Xuan mencibir dan berkata, jika seseorang benar-benar ingin mengambil tindakan, tidak peduli berapa banyak ikan dan udang busuk yang datang, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Apa gunanya? Kau, pengurus istana pangeran ingin terus mengomel. Jun Tianyi berkata, baiklah, biarkan para pengikut menunggu di luar. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke Akademi Kunpeng. Putri mahkota Yu Miaoyin, Putri Yuzhen, Huayan dan lainnya mengikutinya ke akademi. Sekalipun para pengikutnya ditinggalkan di luar, masih ada 20 atau 30 orang yang memasuki akademi. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang Ye Xuan kenal. Di belakang Huayan, ada 2 orang yang mengikutinya. Mereka adalah Mu Yue'er dan Mu Jianan, seorang ayah dan anak perempuan dari Mingjian Villa. Ketika kedua belah pihak bertemu, Mu Jianan segera berkata, Tuan Kota Ye, ada satu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahpahaman. Saya tidak membawa putri saya ke Akademi Kunpeng untuk menjadi murid. Putri saya sekarang berlatih dengan guru Huayan dan pernah ke Changyue Haige, salah satu dari 10 tempat suci. Dia tidak setingkat dengan sekte Anda yang lebih rendah. Mu Yue'er segera berdiri dengan kepala terangkat tinggi, merasa sangat bangga. Ye Xuan melengkungkan bibirnya, mengabaikan mereka berdua, dan berjalan menuju akademi. Masih ada kelas teknik pengendalian api yang akan diadakan hari ini. Ye Xuan tidak berencana untuk menunda kelas untuk membawa Jun Tianyi mengunjungi akademi, dan langsung meninggalkan pangeran dan kelompoknya ke Sumao Sheng. Ruang kelas besar untuk kelas teknik pengendalian kebakaran. Sebelum kelas dimulai, kelas sudah penuh dengan siswa. Setelah sebelumnya penuh sesak, persaingan untuk mendapatkan tempat duduk di kelas teknik pengendalian api menjadi sangat ketat, dan seseorang bahkan harus datang 1 jam lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk. Namun, setiap kali, orang yang duduk di kursi tengah baris pertama adalah Gai dan Tong, dan kali ini tidak terkecuali. Tong tidak belajar alkimia, dia hanya datang untuk mendengarkan kelas Ye Xuan. Tidak masalah apa kelasnya. Gao juga tidak peduli dengan isi kelas. Dia datang ke sini hanya karena adiknya datang, tidak lebih. Di sisi lain, Zhao Er mempelajari alkimia dengan serius. Ye Xuan berjalan ke ruang kelas dan mendapati ada lebih banyak orang daripada terakhir kali, hampir memenuhi ruang kelas.
Melihat para alkemis tingkat pertama dan kedua yang terhormat berkerumun dengan tidak elegan di bagian belakang kelas, pemandangannya cukup mengejutkan. Meski begitu, tak seorang pun bersedia pergi. Para alkemis tingkat pertama dan kedua ini, karena mereka telah menjadi alkemis, paling mengetahui seberapa mendalam pengetahuan alkimia yang diajarkan di Akademi Kunpeng. Pengalaman alkimia yang diwariskan oleh Kaisar Alkimia Absolut 7 merupakan harta yang tak ternilai bagi para alkemis ini. Sekalipun tidak ada kursi, saya akan berdiri dan mendengarkan semuanya. Ye Xuan mengerutkan kening saat melihat ada terlalu banyak orang, melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kita perlu menggunakan teknik pengendalian api dalam alkimia hari ini. Ayo keluar untuk kelas. Jangan berdesakan di sini. Para alkemis yang berkerumun di belakang semuanya menghela napas lega dan bergegas keluar satu demi satu. Ye Xuan datang ke alun-alun akademi dan menunjuk ke depan dan berkata, ayo pergi ke sini. Kelompok pertama anak-anak yang masuk Akademi Kunpeng sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka segera berlari membawa bantal dan duduk dengan rapi satu persatu. Para alkemis yang tersisa berkumpul di sekitarnya. Ye Xuan bertanya, siapa yang membawa tungku alkimia? Bolehkah aku meminjamnya? He Yiming, alkemis tingkat 2 dari terakhir kali, segera melangkah maju dan berkata, gunakan milikku. Kemudian dia mengeluarkan tungku alkimia berbentuk pagoda dari cincin penyimpanannya. Tungku alkimia spiritual kelas atas, lumayan. Puji Ye Xuan. He Yiming segera membungkuk dan berkata, terima kasih atas pujiannya, guru. Ngomong-ngomong, He Yiming sudah berusia 40 tahun dan memiliki janggut, dan agak aneh bahwa dia dengan hormat memanggil seorang anak muda guru. Meskipun demikian, para siswa yang hadir tidak lagi terkejut. Ye Xuan menekan tangannya agar dia kembali ke tempat duduknya, lalu mulai memberi ceramah. Ini adalah tungku pagoda. Ciri khasnya adalah suhu nyala api. Setiap lapisan pagoda berbeda, dan lapisan suhu yang paling cocok dapat dipilih untuk membuat pil. Oleh karena itu, ini dapat menutupi kekurangan kemampuan pengendalian api sang alkemis yang kurang memadai. Namun, tungku pagoda jenis ini juga memiliki kekurangan, yaitu biasanya hanya dipilih satu atau beberapa lapisan untuk memurnikan pil, dan jumlah pil yang dimurnikan dalam satu waktu tidak akan terlalu banyak, yang juga merupakan pemborosan api. Oleh karena itu, tungku pagoda jenis ini biasanya menjadi pilihan pertama para alkemis dengan kemampuan pengendalian api yang lemah. Setelah mendengarkan ini, He Yiming mengangguk dan menerima sarannya. Dia memilih tungku pagoda sebagai tungku alkimianya karena kemampuan pengendalian apinya yang lemah. Pada saat yang sama, karena kemampuan pengendalian tembakannya yang lemah, dia harus mengambil kelas Ye Xuan. Ketika kelas sedang berlangsung, Su Maosheng, dengan keringat bercucuran, berjalan melewati alun-alun bersama Jun Tianyi, Huayan dan yang lainnya. Jun Tianyi sangat terkejut melihat Ye Xuan mengajar murid-muridnya. Dia memanggil Su Maosheng, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berkata, pergi ke sana dan lihatlah. 540.